Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Livia Zafira. Saya dari kelompok 7 dan kami akan menjelaskan materi mengenai berkompetisi dalam kebaikan yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman saya, yaitu Muhammad Gema Alam Firdaus, Muhammad Arum Al-Fikri, dan Nadira Yusfirman. Pertama-tama, tujuan pembelajaran dalam bab ini yaitu kita dapat membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Quran Surat Al-Fatir ayat 32, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita juga dapat menyebutkan makna mufradat dari surat-surat tersebut dan hadis tersebut. Selain menyebutkan makna mufradat, kita juga dapat menjelaskan surat-surat dan hadis tersebut. Selain itu, menunjukkan perilaku yang mencerminkan berkompetisi dalam kebaikan. Allah menciptakan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan. Sebagai contoh, para as-salafus salihin yang pantas kita jadikan teladan guna menapaki kehidupan. Mereka berkompetisi guna menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallah. Kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala. Kosakata atau mufradat dari surat tersebut. Walikullin, dan setiap umat mempunyai wajhatun kiblat, huwa yang dia, muwalliha menghadap kepadanya, fastabiqu maka berlomba-lombalah kamu, khairat dalam kebaikan. Aynama takunu, di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullah, pasti Allah akan mengumpulkan kamu, jami'an, semuanya. Innallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu indahnya ketika kita giat dalam bekerja serta berlomba-lomba dalam segala bentuk kebaikan, baik sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan positif lainnya. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang positif. Kandungannya meliputi perintah untuk selalu giat dalam bekerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan, perintah untuk selalu mempercayai bahwa setiap yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah dan segala perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk menyembah kepada Ka'bah dan berlaku untuk semua umat. Perintah ini sekaligus membatalkan perintah Allah yang sebelumnya, yaitu untuk menyembah ke Baitul Maqdis pada saat sholat. Dan ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Makna yang dapat kita ambil dari kandungan ayat ini adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba dalam segala bentuk kebaikan, baik sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan lainnya yang positif. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang positif. Dampak positif yang dihasilkan dari kompetisi dalam kebaikan yaitu terciptanya kondisi kehidupan yang dinamis, maju, dan senantiasa bersemangat untuk berkreasi dan bermotivasi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kelak Allah akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari arah manapun.
Tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah, yaitu pada saat manusia menjalani kehidupan di alam akhirat. Mereka akan diperlihatkan semua amalan baik atau amalan buruk yang pernah dilakukan pada saat hidup di dunia dan semua akan mendapat balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linnafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqu bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka yang menzalimi diri sendiri. Ada yang petengah dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Quran Surat Fatir ayat 32. Aurasna kami wariskan, astofaina kami pilih, zalimu orang zalim, mustasidu yang petengah, sabiku yang lebih dahulu, al-fadlu karunia. Kandungan Quran Surat Fatir ayat 32 meliputi larangan menzalimi diri sendiri, perintah untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan juga untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Penjelasan ayat Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 32. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai pedoman hidup umatnya. Namun dalam realita kehidupan di antara umat Islam ada berbagai macam sikap, di antaranya yang pertama kelompok mereka yang menzolimi dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Kelompok kedua bersikap pertengahan, yaitu selain melaksanakan semua kewajibannya dan menjauhi segala larangan, juga terkadang masih meninggalkan perkara yang disunahkan dan melakukan perkara yang dimakruhkan. Kelompok ketiga yaitu mereka yang bersikap secara segera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Golongan ini selalu mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan serta menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaj'iyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Arti mufrodat: amila soliha, berbuat kebaikan, fala nuhyiyanna, maka akan kami beri sesuatu kehidupan kepadanya, hayyata thayyibah, kehidupan yang tentram, sejahtera dan damai, wala najriyannahum, pastikan kami beri balasan pahala kepada mereka. Isi kandungan dari Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, juga akan diberi pahala yang jauh lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Perintah untuk mencari rezeki yang halal dan baik agar hidup sejahtera penuh dengan keberkahan-keberkahan, dan perintah untuk qanaah terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pada ayat tersebut Allah menjadikan kelak akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka mau beriman dan beramal soleh, akan ada balasan yang diberikan oleh Allah dengan tinggi daripada yang dikerjakannya. Ada beberapa pendapat ahli tafsir dalam memahami ungkapan kata hayatan thoyiban. Di antaranya adalah: 1. Menurut Ibnu Katsir, bahwa yang disebut dengan hayatan thoyiban adalah ketentraman jiwa.
Yang kedua, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyiban adalah hidup sejahtera dan kebahagiaan dengan rizki yang halal dan baik. Yang ketiga, menurut Ali bin Abi Thalib, yang dinamakan hayatan thayyiban adalah kehidupan yang disertai qanaah terhadap pemberian Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali qitanan qaqita'il lail mudlim yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinah bi'aradim min dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi hari dalam keadaan beriman dan di keadaan sore hari dalam keadaan kafir. Adapun dalam keadaan sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir, ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Penjelasan hadis ini berisi perintah untuk segera melakukan amal soleh sebab dikabarkan bahwa kelak akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya, fitnah tersebut tidak terlihat nyaris sempurna ketika itu manusia tidak tahu kemanakah mesti berjalan. Ia tidak tahu di manakah tempat keluar. Fitnah tersebut diibaratkan potongan malam yang sekali lagi tidak diketahui, sehingga seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore hari bisa dalam keadaan kafir, atau di sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi orang kafir. Mereka bisa menjadi kafir karena menjual agamanya. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 7, dengan materi berkompetisi dalam kebaikan. Kurangnya mohon dimaafkan karena di sini kami masih belajar. Semoga bermanfaat.